subscribe to my channel and also press this bell Dua icon. kafir-kafir semitik. Gini kok kafir-kafir yang punya apa? Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ini bahasa agama. Nah bahasa negara ya nggak ada, bangsa Indonesia nggak ada bahasa kafir. No? Semuanya warga apa? Indonesia. Jadi ini konstitusi agama. Kalau negara ya semuanya warga negara Indonesia. Jadi kalau sering ditakuti yang saya berarti soal itu yang bela Gus ini itu hukum negara bukan hukum agama. Jangan kalau enak orang ngomong kan bela, itu suka biasa aja. Dengerin ya. Nah sampean kepengen maknani Quran sesuai tradisi ulama sing musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu mikirnya ngoten ya. Saya ulang lagi ya. Orang kafir itu ada dua. Satu kafir yang tidak punya kitab samawi atau disebut musyrik Mekah. Ini kampungan sekali ya, ortodok, kampungan, desa, naif. Jadi di anak wedok dipateni mergo marai camah. Gak kena dijak perang, gak kena dijak mergawe. Terus watu disembah-sembah dewi. Engko nak bosen digenti watu sing luwih apik. Pokoke aneh, sikape aneh. Tapi cerdas. Ya ono cerdas. Cerdas itu bisa nyebut lafaz Allah, tapi ora paham. Jadi ya aneh, kafir ya pancen wong salah pancen wong aneh. Dan ini yang dimaksud kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Rungokno tenan. Ketika orang kafir Mekah itu punya tradisi menfisikan Tuhan. Ya napa menfisikan Tuhan. Jadi jenenge Tuhan itu ya Lata Uzza gawe watu terus disembah. Ada fisiknya napa? Ada jisimnya, ada bentuk fisik. Sehingga ketika Nabi muni nyembah Allah, mereka tanya, Muhammad, nggak apa-apa kita nyembah Allah, tapi terangkan dulu Tuhan kamu itu dari perak, apa dari emas, apa dari batu. Ini kan jelas dia cara bertanya itu sesuai kaidah mereka. Kalau Tuhan itu harus apa? Fisik. Terus kanjeng Nabi dikan dawuh Allah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, yaitu bebatuan tadi. Andai kan orang kafir ini kok kafir Yahudi, tentu nggak ada ayat la a'budu ma ta'budun, karena orang Yahudi itu penyembah Allah, yaitu mereka nyebut Yahweh. Sehingga ayat ini tidak tentang hubungan Nabi dan orang apa? Yahudi. Ya kira rodok jelimet, ben kira rodok pinter. Jadi aku ya ora menarik cara-cara. Tapi kena sing sekolah sudah jadi dokter. Lah, maksudnya kan rodok jelimet. Tak ulang lagi ya. Sehingga kuliah ayyuhal kafirun di ayat itu diartikan kafir apa? Mekah, yaitu yang masih menfisikkan apa? Tuhan. Apa yang masih menfisikkan apa? Tuhan. Makanya Nabi disuruh dawuh la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma'bud. Beda dengan kafir Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani, Nabi kalau dialek dengan mereka sering dawuh Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Karena orang Nasrani yang ngakui Tuhan Allah, meskipun menambahkan Tuhan Bapak dan Tuhan Ibu dan Tuhan Anak, tapi kan tetap Tuhan induknya Allah. Orang Yahudi nyebut Yahweh. Ya, jadi kira untuk jelimet, tapi tak latih pinter ya, paham ya, kemajuan. Jadi paham ya? Ya ibu-ibu paham tak paham. Mantas sababi kaumin bahwa apa? Minhum mangger gayane paham insyaallah ya. Paham. Ya saya ulang lagi ya. Sehingga ulama nahwu itu hampir sepakat mengatakan jika ada ataf maka bukti berbeda. Misalnya jaa Zaidun wa Amrun, Zaid datang dan Amar. Berarti Zaid tidak Amar ya tidak Zaid. Karena al-atfu yaqtadi taghayur, kalau ada ataf berarti orangnya beda. Nah, padahal di surat Juz Amma itu kan ada lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi orang kafir itu satu min ahlil kitab, dua wal musyrikin. Artinya musyrikin gaya kafirnya beda dengan gaya kafirnya ahli kitab gaya kafirnya beda dengan wal musyrikin, karena pakai apa? Ataf. Kalau ataf itu yaqtadi taghayur. Meskipun lafadznya sama sekalipun, misalnya ada orang bilang jaa Zaidun wa Zaidun, pasti ada Zaid yang anaknya Ammar, mungkin ada Zaid yang anaknya Karmin, meskipun namanya sama-sama Zaid, tapi kalau dikatakan jaa Zaidun wa Zaidun pasti Zaid yang berbeda. Paham ya? Karena ataf yaqtadi taghayur. Nah, dua tipikal orang kafir ini ya punya selera yang beda, punya gaya hidup yang beda. Yang satu menyembah batu, menyembah apa? Pohon besar, menyembah apa? Disebut era modern disebut non semitik, tidak punya kitab sama. Ini polemiknya dengan Nabi itu ya polemik Tuhan. Dan ini mereka anti hari kebangkitan. Beda dengan kafir ahli kitab, mereka kan tidak anti ahli kebangkitan. Cuma mereka mengklaim kalau mereka yang ahli surga, yaitu kalau orang Nasrani mati misalnya kan sudah tenang bersama Bapak di surga. Kalau kafir Mekah nggak percaya adanya surga, makanya mereka protes, Muhammad masa sudah jadi tulang belulang menjadi manusia lagi, itu tidak mungkin. Apa ada kafir Nasrani yang bilang demikian? Kan ada yang bilang begitu kan kafir
ahli apa? Kitab. Karena yang maksudnya yang bilang gitu orang musyrik Mekah, yang ahli kitab kan bilang surga itu milik kita. Nah problemnya sekarang orang mengkaji tafsir sudah tidak sedetail ini, jadi sehingga kafir ini semuanya kafir, semuanya tauhid. Wah ya repot lah. Sehingga Nabi itu di hadis sahih diterangkan jika nggak ada ketentuan Allah tertentu, Nabi itu lebih mirip dengan ahli kitab dalam tradisi beragama. Karena ahli kitab sudah banyak benarnya itu menuhankan Allah, percaya adanya surga dan neraka, percaya adanya hisab dan sebagainya dan sebagainya. Meskipun nanti juga tetap ada perbedaan dengan Islam, tapi ini kan saya cerita. Nah surat-surat Makkiyah itu surat yang tidak membicarakan kafir ahli kitab, sehingga mereka masih diperkenalkan Allah itu siapa yang menciptakan langit dan bumi. Kalau orang kafir ahli kitab sudah tahu Allah itu Tuhan mereka, bahkan mereka ada yang bilang bapak mereka dan yang mewariskan surga tanpa syarat. Makanya agama Kristen itu menarik, karena orang Islam sudah kiai, sudah ngaji, masih takut su'ul khotimah. Kata mereka apapun perilakunya asal mati sudah bersama mama bapak di surga. Jadi promosinya lebih menarik, karena kalau kita kan enggak, sudah Islam, sudah soleh, gue jalalan ngalor ngidul, mesti mlebu swarga. Ketua partai Islam bisa ketangkep nang Islam. Oh itu kan repot, terus ketua partai tinggi gambar Ka'bah cek mesti. Nah kalau mereka enggak, mesti apa? Masuk surga. Kita enggak, sudah kiai, dia murid sudah somi berkabeh cek sul khotimah, cara kiai jenenge kiai sapa? Bersesok. Dadi loro. Dadi wong Islam loro. Kalau mereka enggak, mbok berdua, mbok narkoba, mbok pengedar narkoba, asal mati ya bersama bapak di. Nah, makanya ini terus kita ada beda dengan mereka dalam bab percaya surga dan neraka dengan ahli kitab. Tapi dalam hal ini kita tidak mengkritik mereka dalam hal percaya surga dan neraka. Nabi ngadepi kafir Mekah luwe angel, mergo ora percaya swarga neraka, ora percaya kuburan, ora percaya macam-macam. Luwe angel. Lan akhirnya keterusan ora kepercaya donga tok mayit bareng iku ya rontok sisa-sisane maksudnya. Mergo anggere mati iku udah wis bah. Repot. Tapi wis bocor-bocor. Mari fitnah. Tapi kalau mau cerita tok, dadi salat mayit itu artinya ndongakno mayit. Cuma gayane nganggo sholat, sing sitok gayane nganggo tahlil. Tapi nak kowe dituntut, tapi nak sholat mayit ana sunah, ana tuntunane Nabi, nak tahlil ora ono. Ya kowe kudu ngalah pancen yo ngono tenan, sitok ana tuntunan itu. Tapi nak sing sitok ingkar donga iku ora penting kanggo sing mati iku jelas keliru. Sholat mayit itu wonge ya wis mati. Ya kudu ngakno napa? Mayit. Ya cuma ana sing protes, tapi iku ana contone nek iku ora ono kowe kudu ngalah. Tapi kono kudu ngalah, nak ngono iku jenenge ndongakno mayit. Nanti wonten desa separuh Muhammadiyah separuh NU. Nanti ngundang kula malam 7 dino. Jari sing duwe gawe gak teko Gus wong ditulis gini, mendoakan mayit di hari ke-7 do teko kabeh mergo redaksi ini mendoakan. Jadi tak muni tahlil bid'ah tapi nak mendoakan mayit. Ana nek sing bedake diredaksekno ngene, seri salat jenazah berbentuk doa. Niku ya terus kaya rafidah mergo dianggap hukum turunan napa? Turunan dari salat apa? Jenazah. Tapi mergo nak 7 dina, 40 dina kan kaya tradisi Hindu, do, jari mereka, semacam-macam lah. Semurut tenanan bantal, sing laris tahlil, kalau kan ora laris tahlil, jadi rasa semangat bela. Kalau mau cerita hukum, ini penting kalau terangkan. Jadi kafir ahli kitab itu lebih terpelajar, sehingga diberi penghormatan Allah. Kita masih boleh makan sembelian mereka. Jadi misalnya orang Nasrani atau Yahudi nyembelih sapi, tentu yang materinya sudah halal. Seorang lagi yang materinya sudah halal, itu halal. Itu disebut wa ta'amul ladzina utul kitaba khilul lakum wa ta'amukum khilul lahum. Jadi misalnya makanan yang disembelih orang Yahudi Nasrani asal materinya halal, ya misalnya ayam atau sapi disembelih mereka ya jadi apa? Halal. Kecuali min awalil amri materinya haram kayak babi misalnya. Makanya ini penting saya utarakan ke jenengan. Haram menafsirkan Quran bagi orang yang tidak alim. Bukan apa-apa. Quran itu adalah lafaz umum. Coba ayat itu kalau kamu artikan secara umum. Wa ta'amul ladzina utul kitaba khilul lakum. Makanan ahli kitab semua halal bagi kalian. Padahal mereka makan babi, minum arak. Terus ini ada ayatnya. Kalau semua makan ahli kitab halal, ya Arabnya. Padahal ayatnya wa ta'amul ladzina utul kitaba khilul lakum. Maknanya di situ adalah makanan yang dari jenis halal, kemudian disembelih oleh mereka dan menyembelihnya sesuai syariat kita, misalnya memotong hulkum wantijen sesuai persyaratan dalam apa? Penyembelihan, itu halal. Tapi kalau yang disembelih orang Majusi haram. Karena apa? Di hati ahli kitab itu masih ada Allah. Ada kalimat apa? Allah, meskipun ya tadi yang Nasrani nambahi 2 jadi salisu salasa, yang Yahudi ngeklaim Tuhan hanya milik mereka. Mohon kalau balik malih tentang kafir ahli kitab, apa kafir nama? Mekah. Itu disebut lam yakunil ladzina kafaru
min ahlil kitab ana wal musyriki. Jadi sama-sama kata kafir itu beda-beda. Dan nanti khitab ke kafir Mekah itu beda dengan khitab ke kafir apa? Medina. Kalau kafir Medina itu wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amanihum. Orang Yahudi bilang surganya milik mereka, orang Nasrani bilang surganya milik mereka. Kalau orang Mekah kan nggak pernah bilang begitu karena percaya surga aja enggak. Jadi mirip PKI, kafir Mekah itu mirip PKI, pokoknya mirip ateis. Jadi itu beda sekali. Kalau kafir ahli kitab kan percaya surga neraka, cuma mereka mengklaim itu milik mereka. Paham? Jelas ya, jelas bedanya ya. Jadi tidak bisa terus kamu misalnya mencomot satu ayat terus bilang orang kafir sifatnya gini-gini, kafir yang mana? Apalagi nggak ada istilah kafir, lebih sulit lagi kita nanti di Quran. Karena tadi duduk perkaranya itu beda, sama-sama kafir atau sama-sama kriminal itu kan tentu modelnya beda-beda. Menjelaskan. Nah, di antara yang belum dikenal oleh kafir Mekah adalah pencipta alam itu siapa? Makanya diperkenalkan Alhamdulillah fatiris samawati wal ardh. Beda dengan kafir ahli kitab, mereka sudah berebut surga sama orang nopo Islam. Terus orang Islam bilang tilka amanihum, itu angan-angan mereka bahwa surga sudah milik mereka. Terus Allah mensyaratkan balaman aslama dan seterusnya. Surga itu bagi mereka yang berserah diri, yang iman, yang macam-macam. Ini jelas ya. Sehingga ini dengerin ya, ketika ada pertarungan ideologi dunia antara ateisme, misalnya komunis, kalau bahasa Arab itu syuyu'i, atau kalau bahasa Arab kuno namanya mu'attilah. Ateis itu bahasa Arab kuno namanya apa? Mu'attilah, orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau bahasa Arab modern sekarang namanya syuyu'i, apa? Syuyu'i, karena komunis rata-rata berpaham apa sosialis, makanya disebut syuyu'i. Syuyu'i sama rasa dari kata syuyu itu podo wae. Kalau orang Islam, para kiai-kiai kita, guru-guru kita disuruh milih antara PKI dan Kristen, milih Kristen. Antara PKI dan Yahudi, milih Yahudi. Kebetulan Indonesia nggak tahu Yahudi, nah, alhamdulillah. Sehingga ketika mendirikan negara ini, Kristen Katolik diterima sebagai warga negara, tapi PKI komunis tidak disahkan sebagai sebagai ideologi di Indonesia. Karena ateisme adalah meruntuhkan semua tatanan agama, karena tidak ada Tuhan, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada hisab. Sementara Kristen tidak percaya Yesus, tidak sungkan, orang maling sungkan Yesus, tidak ada yang disungkani. Yahudi tidak masuk karena secara fisik memang tidak ada di Indonesia. Ini penting kalau utara supaya clear. Jadi karena di bab ketuhanan itu yang paling dikritik oleh Quran itu ateis. Kalau orang Yahudi Nasrani itu dibenarkannya itu masalah jumlah. Masalah apa? Jumlah. Makanya berhubungan dengan Nasrani itu yang disalahkan mereka tidak ahli tauhid, karena Tuhan jadi tiga, tidak ahli tauhid. Kalau orang kafir Mekah tidak percaya Tuhan sama sekali, disebut al-mu'attilah, orang yang mengosongkan fungsi Tuhan. Makanya nanti cara khitab itu beda-beda. Nah, beda-beda ini disebut laqad kafarul ladina qalu inna huwa salisun salasa. Laqad kafarul ladina qalu inna huwa wal masih ibnu Maryam. Jadi sama-sama kafir tapi cara kafirnya beda-beda. Nanti punya akibat khitabnya juga beda-beda. Nah, lalu kalau jenengan tanya, lalu cara mengislamkan mereka bagaimana? Ya tentu itu hanya ikhtiar, kabeh anut takdir pangeran. Caranya bodoh-bodoh. Kafir Mekah caranya Islam luwih naif, luwih lucu. Jadi orang yang lagi nyembah berhala, jebule iku pas sampai itikaf nyembah berhala niku ana luwak nguyah ning ndase. Nangis. Ya ilahun ya bulu ahli sa'laban. Masa pangeranku trimo diuyohi luwak. Terus marani Kanjeng Nabi, "Mat, ketoke bener pangeran. Pangeranku iku kacau, trimo diuyohi luwak." Jadi caranya Islam itu naif-naif, maksudnya itu ya berkualitas saking wae. Jadi ono sing sembahane kok roti kok makanan, bareng lesu dipangan. Terus aku masuk Islam tapi pangeranku sentek. Mergo nggih pangeranku kok roti bareng lesu akhire dipangan. Ngono meneh duwe pangeran disembah, dipuji-puji ning kamar. Anake wis masuk Islam. Barang anak masuk Islam, pangerane mau dibuat ning comberan, cara saiki ning sampah, ning tong sampah. Bu, lan dhisik ku ana sampah sing mahdhaful khat, ngomong khat nak buat barang nang kono. Barang dibuat, bapake ngamuk di pangeranku kula buat ning tong sampah. Dintani ndur. Barang gak iso tangi dhewe, pangeran kok ora tangi dhewe dintani. Pangeran kok ning sampah ya kok tenang ae terus. Anake ditakoki, "Kowe pangeranmu sapa?" jare Muhammad. Allah yang punya aras yang di langit sana. Ya sekandakno Muhammad, aku nganggo pangeran iku wae gitu tiba. Karena ya tadi persaingannya masih tentang Tuhan. Beda persaingan dengan orang Nasrani tentang klaim, tentang apa? Tuhan ini milik siapa? Nah, cara orang liberal kan milik bersama. Akhirnya orang Kristen, orang kafir.
Tuhan milik bersama itu cara ilmu hakikat, tapi asal dunia itu pasti ada klaim. Ada apa? Nasrani mengklaim Allah itu Tuhan mereka, sehingga mereka masuk surga tanpa syarat. Orang Islam yang mengakui itu Tuhan mereka, cuma orang Islam lebih sopan, tetap butuh amal soleh, butuh husnul khotimah, macam-macam. Lalu Nabi terbaik siapa? Orang Islam yakin Nabi terbaik Nabi Muhammad, orang Nasrani Nabi Isa, orang Yahudi Nabi Musa. Sehingga ketika periode Madinah itu angker jotos-jotosan itu perkara itu. Jadi orang Yahudi yo, wah Musa Nabi paling keren. Kau Nabi koyok Musa. Sing jare orang Islam Nabi paling keren Muhammad, kau Nabi kau apa? Jotos-jotosan. Nah ini ketok bijakin Nabi bareng sahabatnya jotos-jotosan. Kenapa kayak jotos-jotosan? Niku Kanjeng Nabi niku darani Musa luwih afdal timbang jenengan. Tapi apa jawabane Nabi? La tufaddiluni ala Musa. Wis kowe ora perlu mulya-mulyakno aku berlebihan ngalahno Musa. Musa mbek aku sak level. Jadi Nabi ora kok muni aku luwih afdal timbang Musa ya ora apa-apa no muji Musa. Wong iku ya tak puji. Mbek wong Nasrani ya begitu itu kearifane Rasulullah. Dan itu mengundang simpati karena Nabi tidak kumo luhur langsung bilang bener kowe Musa iku anak buahku iku ora tau. Ora ono ngono. Begitu juga dengan Isa. Nabi Muhammad itu rileks saja ketika di Madinah orang Yahudi itu puasa hari apa? Asyura. Nabi ya rileks saja. Beberapa sahabat disuruh tanya, itu di depan umum. Tanyakan orang-orang Yahudi itu kenapa puasa hari ke-10 Asyura itu. Ya ini hari yang dimana Allah menyelamatkan Musa. Maka kita puasa. Nabi Muhammad jawab rileks. Nahnu ahaqqu bi Musa. Kita pun berhak menghormati Musa. Kemudian Nabi menyuruh para sahabatnya puasa hari Asyura. Ya sudah rileks saja. Jadi perdebatan di Madinah ini sudah perdebatan klaim, perdebatan apa? Klaim. Jadi polemiknya lebih spesifik, tapi lebih menguntungkan Rasulullah karena ada dialog, ada percaturan agama. Beda dengan di Mekah. Mat, kowe kok sujud tuh ngeleti apa? Untuk apa? Mereka serapa hampir pengiran apa? Itu serapa. Wis butuh waktu. Nah, kuliah al kafirun itu turun di Mekah. Nah, yang di Madinah itu yang istilah-istilah ahli kitab. Nah, itu para ahli tafsir itu meneliti itu sampai detail sehingga nanti kalau membaca Quran itu kelihatan sekali pola-polanya tentang apa. Akhirnya tes-tesan itu sudah lucu. Wong itu sak pinter-pinter itu kan klaim. Ya ngono tenan, ben kita dadi pinter. Wes moke sampean anut aku sudah jadi dokter ahli tafsir. Ya keliru-keliru lah jawabannya pokoknya. Akhirnya begini misalnya. Ketika Rasulullah Muhammad mengatakan saya ini punya kitab suci yang namanya Al-Quran, jadi orang Yahudi serono jenenge manusia kok diomongi pangeran langsung. Ini saja orang Yahudi ngomong gitu hanya nuruti sentimen Muhammad itu enggak nabi, tapi dia keterucut enggak ada manusia kok diomongi Allah langsung. Akhirnya Quran turun kulman anzalal kitab alladzi ja'a bihi Musa. Jadi kan nabi aku ora nabi ora apa-apa, ora diomongi pangeran langsung enggak apa-apa, tapi Musa ya ora nabi pisan, ora ono wong sing diomongi pangeran. Nah aku ora nabi ya Musa ora nabi pisan. Kasih itu matang, udah kasih itu. Podo Nabi Nelaji. Jadi polemiknya sudah lebih jelimet. Ma anzalallahu ala basarim min syai'. Kul man anzala kitab alladzi ja'a bihi Musa nura wa hudal linnas tajalunahu qarati saduduna wa tufuna kasira. Oh kalau ono wong diomongi Allah langsung. Enggak jane wong itu ngomong ngono tujuane menafikan kenabian Muhammad. Tapi akhirnya keterucut siapa saja enggak mungkin diomongi Allah langsung. Ya karek Kanjeng Nabi, ya nak ngono Musa ya ora nabi. Nak dene nabi berarti didhawuhi Allah. Akhirnya mereka terus klaim, terus agama yang paling tua itu ndi? Dari Kanjeng Nabi yo agamaku itu Islam. Islam itu anut Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi itu benar dalam membahasakan awas kan? Nak keliru awas itu dosa. Agama paling tua itu Islam dari Nabi. Makna Islam apa mat? Berserah diri kepada Allah dan itu aku anut Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad membahasakan aku anut Nabi Ibrahim. Anit tapi millata Ibrahim hanifan. Wah kok ngerti diguyu-guyu? Agama anyaran mat. Anyaran Ibrahim Yahudi. Wah itu nyak Kanjeng Nabi terus Jibril marah sekampungan tenan. Kok iso Ibrahim Yahudi? Yahudi be Ibrahim itu ora Ibrahim. Jadi padha karo muni ngene Soekarno pengikut Puan Maharani kira-kira padha karo ngono. Jadi padha karo misale Kiai Krapek sing saiki Mbah Munawir pengikut Gus Najib kira-kira gitu kebalik gitu. Mbah Zubair pengikut Gus Gufur gitu. Kan ya jadi aneh. Atau misalnya mbah saya Mbah Nur Sam bapaknya bapak pengikut Hasan anak saya itu kan aneh. Akhirnya pangeran gojloknya pangeran karena ini orang Yahudi itu pangeran udah gojlok ke ilmiah. Ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bihi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bihi ilm. Kalian ini pengagum ilmu, pengagum argumentasi ilmiah. Cobalah kalau debat Muhammad itu sedikit ilmiah saja. Karena kamu itu pengagum ilmiah, pengagum argumentatif hujah. Terus Allah mulai ngendikan lima tuhajuna fi Ibrahim atau wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di afala taqilun. Kok iso Ibrahim pengikut Yahudi Ibrahim itu Ibrahim baru karo mendingan tadi Pak Karno itu pengagum Puan Maharani.
Mbah Zubair itu pengagum Gus Sufur, Mbah Munawir itu pengagum Gus Najib, kan aneh. Paham ya? Akhirnya orang Islam terang, mulane ilmu nasab penting. Terus Nabi terang, kowe roh mbah-mbahmu tahu Muhammad jenenge Yahuda, ya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi agama Yahudi dimulai dari Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah anak jarene wong nasab Yahudi, Ibrahim pengikut Yahuda. Jadi padha karo muni Soekarno pengikut Puan Maharani. Aneh to. Wah itu semua Yahudi wisen sapol-pol sampai akhirnya akeh sing Islam. Mergo dianggap wah sak debat iki ra ilmiah. Artinya apa? Kalau sudah debat menyangkut klaim itu pasti tidak ilmiah. Jembangun iki sapa? Ya, jembangun ya rakyat teng duwe rakyat. Tapi nek cara klaim kan dadi kampanye. Nah cara tahu ketumbangan sapa? Pangeran sing didunya pangeran. Di mana-mana yang namanya klaim itu serupat. Klaim itu wis. Nah, Nabi ketika di Medina itu polemiknya sudah polemik klaim. Makanya itu lebih jelimet. Adu keren-kerenan Nabi. Adu klaim-klaiman Ibrahim itu pengikut siapa? Nabi Muhammad lebih fair. Nabi Muhammad orang menikah Ibrahim pengikutku. Nah, orang kan gak fair. Nabi tetap anitabi millata Ibrahim hanifah. Aku itu pengikut Ibrahim. Meskipun Nabi Sayyidul Anbiya al-Mursalin, tapi dalam struktural kan ditakdir akhirul anbiya, secara generasi akhir. Untuk generasi akhir itu posisinya tabe apa? Tabe pengikut. Makanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala kama shollaita ala Ibrahim. Aku yang ala Sayyidina Ibrahim. Tak baleni ping pindho nek kok repot. Orang Sayyidina wae masalah. Lan ana canom padha fanatik sisi tok pidato rontok engkek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadi taala itu sifate Allah. Manane ya mau luhur ngono wae. Sing sitok pro sunah rasul. Allah assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala wabarakatuh. Allah disifati ora oleh saking kepingine persis sunah. Ya sing pidato pertama wae engkek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Manane taala mau luhur ngono wae. Rasane ya sawah. Cuma ya engkek panjang-panjang di wong kiai ini rata-rata ora muni taala dak. Ini jelas engkek. Engkek tapi rasa menyentak alam sifatnya. Yang kedua agak terima. Kalau pidato modelannya rano sunai Rasul. Dibaleni kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Akhirnya sing hadirin sing alim-alim gitu. Ya Allah. Pangeran ya tenang aja. Pangeran santai aja. Pangeran. Mereka cara pangeran aku buat sifati ta'ala ya tetap ta'ala. Aku buat sifati ya tetap ta'ala. Ya sauni-unimu kono. Ya pangeran tenang aja ngapain kan? Pangeran Ramadorot disifati ya tenang aja. Enggak Nabi tahu takut pangeran. Dat paling sabar jenengan. Tapi ya nama diunak-unak wong jenengan tenang aja. Mereka lah dulu gak masalah kan gua. Nabi Musa tahu di gejlek mbek pangeran. Nabi Musa nabi paling kritis. Senengane ngritisi wong tapi akhirnya dikritisi. Nah wong nggak ngritisi wong akhirnya dikritisi. Ya Allah, saya ini kasih doa supaya orang tidak bisa ngritik saya. Pokoknya anak ini tak lakoni bener iki wong kecangkeman yang ngritik. Jawab Allah itu lucu. Jawab Allah sana. Hada se'un lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'uhu bika. Iku sesuatu sing aku wis pangeran. Iku sing ngritik akeh. Jare ora nyembadani dongane, jare ini itu kok terima kowe. Terus aku sing pangeran kowe disalahno iku tenang kowe terima nabi disalahno kok geger tenang ae. Mana ana kiai kok disalahno sumpah makome ndek-ndekan. Biasa wae. Karena wong nyalahno kemungkinane loro, kowe populer terkenal terus disalahno berarti hasud. Utawa ana kemungkinan kowe salah, ya disalahno biasa wae pancen salah. Utawa kowe bener disalahno berarti salahno goblok. Mana goblok kok pikir. Jadi kemungkinane mau telu kudu ada yang lain. Utawa profesinya digaji untuk nyalahno ben iku mati nabi golek rezeki ben ngono. Sekono sing asing biasa wae. Kan saiki nyalahno profesi gitu. Nyalahno profesi. Kok bela wong gak profesi. Bela wong ora hak bebate lho. Profesi saya. Kok dakwah barang saya kira profesi. Lha bareng dakwah diundang ning Kalimantan kota. Kok ini berapa undangannya? Hanya satu. Wah, enggak bisa, minimal 6. Iku dakwah apa profesi? Profesi mergo diitung nek siji rugi gak sumbut sampai tiket. Nak 6. Iku profesi apa dakwah? Profesi. Lan cara kula mubalek saiki wajib zakat. Mergo teke wis utek dagang. Dadi cara kula iku wajib zakat. Lho kok biasa ngomong ada mubalek yang soleh tanya ke saya, Gus jenengan guyon apa tenan? Ya tenan. Dia ini Gus kula zakat. Tangan-tangan jenengan profesi ini kategori ini. Karena kalau dibilang di luar Jawa tanya berapa titik? Nak 6 ya. Oke. Berarti hitung nak 6 misalnya 5 jutaan nak berapa? 30. Tapi barang nak musitok kan rugi deh. Oh, no dai ikhlas pikiran rugi untung. Nak dai ikhlas tak jamin wajib zakat. Untuk sidik wis menengah ae untuk akeh ya dienggo sedekah menjadi uteke wis ila wa fillah. Iku gak sampai wajib napa?
Zakatnya sing teke pating rentel ini kudu. Jadi zakat itu jelas profesi, napa? Profesi. Wis tak jamin. Gak zakat dosa. Wis jelas profesi. Iya iku sing dikritik Nabi apa? Subhan fi akhir zaman kasirun khutubahu qalilun fuqaha. Terus tadi jerok-jerok. Sementing do tobat. Ya sudah ngerti ya. Jadi polemik yang di ayat-ayat Makkiyah itu nuansanya beda sama sekali dengan polemik di ayat apa? Madaniyah. Kalau di Madaniyah wis bulat kayak waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Polemiknya tapi tetap percaya ada surga dan neraka. Sementara di Mekah pikirannya di aidza mitna wa kunna turabau wa iduman, masa kita sudah jadi debu jadi gini bangkit lagi, gak mungkin Muhammad. Nah ayat seperti ini tidak bisa kamu katakan orang kafir itu orang yang meyakini tidak adanya hari kebangkitan. Kafir yang apa? Paham ya? Karena kafir Nasrani percaya, kafir Yahudi percaya. Makanya kalau kafir itu kafir yang mana? Nggak jelas ya. Ya kalau periode Makkiyah ya kafirnya jenisnya yang idza mitna wa kunna turabau wa iduman. Kalau kafir jenis Madaniyah yang jenis layat hulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Nah, Nabi itu menghadapi dua jenis kafir ini, kafir non ahli kitab dan kafir ahli kitab. Belum menghadapi lagi wong munafik yang agak kesana agak kemari. Belum menghadapi orang soleh sing ora siap roh donya iku pincang. Yaiku wong khawarij, soleh ra karu-karuan tapi kepengin donya ideal akhirnya jadi ekstremis. Jadi Nabi ngadepi 4 musuh. Kafir ala Mekah, yaiku kafir non ahli kitab. Ambek kafir ahli kitab, ambek wong munafik, ambek wong khusyuk kebablasan. Nah, mana kalau ora seneng di santri khusyuk, bapak paling seneng di santri khusyuk. Bangun ora seneng. Bangun parah sange rasa senengnya nak ndawi zadah khusyuan zadah jalan, tambah khusyuk tambah pintu. Karena ya tadi, misalnya kiai ini wiridan santri ini Melayu, gak ngergani kiai. Ya kalau kiai ini wiridan separuh Melayu, ya kebenaran ra wajib ditinggal ora apa-apa. Enggak ra wajib nak ditinggal ora apa-apa. Mulane pondok-pondok alim-alim sak rokok keluar pondok sarang ya, anggap bangun wiridan separuh bubar. Ya karena tadi kiai ini rapati loro yang wajib ra wajib. Tapi nak wong khusyuk, gak iso kudu wiridan kabeh. Gak ngergani kiai. Lho iku sapa kok wajibno barang sing ora wajib untuk. Di zaman Nabi santai lho, tapi tak ceritani Nabi nate ngaji teng teras masjid itu ono sahabat nggo pacul diliwati tok. Sampai pemuda-muda bilang, wong sialis ya kono Nabi ngaji ora melok ngaji. Jare Nabi jawab santai. Dekne mergawe golekno nafkah anak bojo ya ajaranku, gak apa-apa cung terusno. Makanya saya tuh gak pernah. Misalnya Rukin orang ngaji, Mustafa ada takut neng di kenapa orang ngaji? Apa saya kira seneng aku orang ngarah? Innalillah tenan takut ngono. Musibah ada orang uang ngaji ya di perhitungan, misalnya hiburan paham ya. Sing ora ngaji ya di perhitungan, misalnya ono udur ya sudah. Sing elek maksiat, demenan itu elek. Ya terus ya sudah biasa saja. Mari rusak wong ra ikhlas, ruwet wong ra ikhlas ruwet. Akhirnya gaya hukum medhi, napa gaya apa? Hukum medhi. Ulama di sini semua anta. Ono ulama dipisoi wong malah ditakoki. Kowe njuk dhuwit aku. Lho kula bar bisa jenengan njuk dhuwit. Kowe iman mek dawuh Nabi nek wong misoi ku apike dikekno sing dipisoi. Tak kei dhuwit. Mergo kowe ngekeki kaapianem dikekno aku, tak upahi. Terusno oleh misoi. Numangke sesuk. Wong kok apike kok jenengan ya ora ke iman wae mek dawuh Nabi. Mestine kena dipisoi wong mulane wong tak kita. Kena pengen dadi wali, mesti tak calokno bupati. Mesti dadi wali. Mergo sak Bantul ngenyek kabeh. Wah iku kan ini kan kalau ngomong nak ngenyak itu ganjarannya wonge sing ngenyak dikekno sing di nyak utawa keeleane sing dinyak dikekno sing ngenyak. Jadi mulane kejogeman gedeng calon presiden iku nak ikhlas iku wali tenan sak Indonesia sing ngenyak. Iku nak ikhlas wali tenan dikritik sak Indonesia. Asal kritik kira bener kadang bener iku apa sing repot. Ya tapi akeh sing bener, akeh jumlah kok sing bener akeh. Akeh sing bener. Ya makanya ini kajian ini penting sekali supaya nanti nyifati orang kafir itu proporsional. Kafir yang mana? Kalau kafir-kafir tema samawi itu kadang-kadang ya kita sama. Seperti menghormati Nabi Musa dengan puasa Asyura. Nabi Muhammad ya ikrar. Akhirnya puasa apa? Puasa apa? Asyura. Ya tidak masalah. Nah, itu makanya terus yang menghadapi ahli kitab itu aturan rupanya la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Ya aja yani ya aja orani karena mbok telak kadang bener, mbok bener kadang salah. Tapi Nabi kafir Mekah mesti salah karena mereka tidak punya tradisi beragama. Akhirnya caranya masuk Islam lebih beda. Mesti yang masuk Islam kafir Mekah itu rata-rata naik. Ya mau. Pas itikaf tuh boleh pangeran itu yo ini luas. Pangeran gak keren bos. Ono sing pangeran itu dibuat anak ini sampah bareng gak tangi-tangi. Pangeranku kok ngono-ngono wae, kok gak ono reaksi ini. Jadi carane nah wong Yahudi mek Nasrani carane Islam itu adu polemik. Quran dibandingno Taurat ternyata unggul Quran. Quran membicarakan alam gaib sesuai fakta. Akhirnya iman.
Tak contoh yang paling mudah. Nabi Muhammad itu umur 7 tahun, Kila 12 tahun. Itu dijak Abu Thalib ning gene Syam. Ketemu Rahibu Bukhairah itu ngerti tenan mripate dibuka ada alamat nubuwah. Katifihil Aisar dibuka ada alamat nubuwah. Cuma dia kecewa karena anak ini itu anaknya Abu Thalib. Makanya dia tanya ke Abu Thalib, ini siapa? Abu Thalib pasti muni anak saya. Karena pikiran Abu Thalib bahasa anak itu memasukkan anak angkat. Dia kecewanya kayak apa? Barang kecewa Abu Thalib tanya, kenapa setelah saya jawab ini anak saya kok kecewa? Jawabnya Abu Hurairah detail. Semua alamat Nabi ada pada anak ini kecuali satu, di bapak gue. Belum masalah alamat Nabi orang kabeh kecuali status dia yatim. Nah ini anak muras itu jadi Nabi. Mereka gak yatim kan berarti duwe. Orang ini yatim, bapaknya mati zaman yang kandungan, aku paman. Terus diambungi Abu Hurairah. Kayak apa detailnya orang Nasrani? Abu Hurairah itu Nasrani apa enggak? Nasrani. Dia punya tema-tema samawi. Beda dengan kafir Mekah. Ono wong ngabaro nabi opo. Terus pangeran itu piye kok opo? Kok mas opo kok pir? Kok pacu pertanyaane wis. Nah, yang periode itu periode Makkiyah. Paham ya? Makanya terus karena itu penting sekali semua tafsir setiap awal surat dikai judul Makkiyatun atau Madaniyatun. Maksud jadi itu satu disiplin ilmu yang luar biasa. Nah, nek sing orang alim itu waca. Makkiyatun bangsa Mekah, Madaniyatun cari muridnya sing alim. Wis ro, Mbah. Masa Madaniyatun artinya bangsa Mekah kan gak mungkin. Mulane aja geman di murid alim. Mari ra iso bodoni. Mulane kula bolak-balik cerita tentang Budi Zakaria Al-Ansori iku diarani Syekhul Islam. Alim-alim ulama jenis Zakaria Al-Ansori. Iku asline dadi wong alim itu terlambat. Maksudnya yo dhisik biasa. Alime aja rodok sepuh. Kula riyen kalian sakniki ngalim sakniki jadi murid sampeyan mergo di murid itu mari ngalim mergo ora jelas ku tantangan. Akhirnya kan mikir carane nerangno wong ora paham iki. Kadang nerangno carane nerangno wong brengkel iku piye? Iku Mustofa itu nerangno Mustofa. Terus carane nerangno wong ora tau mikir ku piye kan muridnya kan ono jenis rogen gak gelem mikir pokoke murid penting ayem. Ono jenis Mustofa menang kalah brengkel sik. Ono jenis pokoknya apa dhewe Gus Pak, iki kan mukolit buta. Ono sing ngaji butuh hiburan, mau nak ngaji ku seneng. Tapi gak mikir ilmu ini gak mikir, penting ku seneng. Ono sing ngaji kurang ajar banding nang kiai malah kurang ajar meneh. Dianggap ngaji partai politik kok. Jadi programnya kiai A ke kiai B, dianggap debat pilpres lah. Kita akhirnya kiai kan mikir porsi ini. Terus aku mikir aku hati terus ikhlas nah buatan terserah pangeran. Paham karepmu ora. Tapi jelas di murid itu mari pinter. Nah, Zakaria Al-Ansori itu guru alim alama. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nyarai Bukhari. Iku gurune Zakaria sinten? Jenenge Ibnu Hajar anake Watu. Hajar maknane Watu. Dekne di murid, bareng dekne alim di murid jenenge Ibnu Hajar Al-Hitami. Alime iku meh padha bedhe. Waktu dekne cerita mang ditakoki wong, "Lima da kunta Syekhul Islam?" Kok nganti Syekhul Islam resep yo. Masyhur jam. Kula apal banyak kalimatnya. Dukik tu bena hajaro ini. Aku digebek watu loro. Maksudnya seperti aku pengen ngaji ku yo wedi tenan ku guru ku alim. Apa mulang yo wedi mergo muridku ku alim. Akhirnya aku entek nggo sinau. Jadi dukik tu bena hajar ini. Jadi kalau kula misalnya ngaji Mbah Mun kan yo wedi akhirnya sinau sik. Mergo nek kon maca ben iso. Apa mulang kowe yo wedi perkarane kowe ora salahku. Tapi ora kena nggo contoh terusane kedua. Ya bodonane gampang ya. Tapi aku ora tau bodoni yakin ora tau. Paling dari semua ngaji ku paling salah 2%. Kowe go iling-ilingan ben ketoke manusa niku syarat. Nggo syarat jadi manusia, gue syarat jadi. Ya Dawi Zakaria Al-Ansori, aku kok alim piye? Mergo di guru alim. Dulu itu kan yang namanya guru sama murid yang baca kan muridnya. Sekarang sudah mengalami kemunduran yang baca gurunya. Dulu itu enggak. Jadi dulu itu semua kayak ngaji Quran. Sekarang kan hanya tinggal pondok Quran yang gitu. Pondok Quran kan kalau yang baca memang muridnya, kalau setor yang baca muridnya. Kalau pondok kitab, tapi saya masih menangis gitu. Saya ada sombong dulu sering baca di depan guru-guru saya. Sekarang di sarang masih banyak gitu. Saya dulu ngaji Mahali sama Mbah Mun, sekarang cucunya beliau ngaji sama saya. Ya beliau yang baca bukan saya. Ya karena memang kalau di keluarga kiai masih ada adat apa murid yang baca. Jadi beberapa gus besar itu masih banyak ngaji saya. Termasuk cucunya Syekhona Khalil itu ada ngaji saya. Karena saya masih pakai tradisi itu. Nah wali tak mulai bulan depan. Tapi syaratnya raiso PHK Allah. Ayo namanya tak mulai bulan ngarep. Guntiran sitok-sitok. Nah raiso ditek. Jenggot terus ditek. Iya. Nah, kalau setuju monggo dijajal. Wah, seru ya. Dulu itu, makanya dulu kayak Imam Malik itu tahu kalau muridnya pinter karena yang baca Imam Syafi'i. Qara'tul Muwatta ala Malik. Saya membaca Muwatta di depan Imam
Malik. Fa'asna alayya khairon, dia muji saya itu pinter sekali. Makanya setelah Imam Syafi'i baca khatam, bacanya benar, mafhumnya benar dari Imam Malik, al-ana qad ana laka antufti, kamu sudah saatnya berfatwa. Dulu saya ngaji di sarang, satu kelas saya yang nyucup saya itu banyak hampir separuh, karena ketika di kelas yang baca saya, sehingga sebagian dari mereka anggap saya itu gurunya, berada satu kelas. Ya ono sing ra ngantuk kadang takut, Gus mau bodoni to Mas. Padahal saya baca itu di depan guru saya. Tanya ada teman di sarang biasa misalnya Mbah Mun atau Mbah Khim, ya beliau ya duduk di situ yang baca muridnya. Nanti kalau bacanya sering salah terus di PHK nggak sering. Tapi kalau yang sering benar disuruh baca terus. Ya sudah itu, ya itu saja ngajarnya. Makanya kalau yang tepaan pinter ya terus dianggap setengah guru, nggak setengah dewa setengah guru. Lah itu Zakaria Al-Ansori itu dia kalau ngaji